Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriani Anwar. Hari ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Faktor Penentu Tingkat Kesehatan Bank dan Implikasinya Terhadap Harga Saham dengan Dividen Payout Ratio sebagai Variabel Intervening. Studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Saya membagi PowerPoint ini menjadi 5 bagian. Yang pertama latar belakang, yang kedua kerangka pemikiran, yang ketiga metode penelitian, yang keempat pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Poin pertama yaitu latar belakang penelitian. Penelitian ini didasari oleh Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, di mana pasar modal ini merupakan sarana untuk memperbaiki struktur modal perusahaan, salah satunya dalam bentuk saham. Kedua, Sartono tahun 2008 tentang harga saham. Harga saham ini tergantung dari permintaan dan penawaran saham di perusahaan. Selanjutnya, Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Saya memilih perusahaan perbankan karena perbankan ini merupakan perusahaan yang diminati oleh banyak investor dan perbankan ini merupakan perusahaan yang diatur oleh pemerintah dan dipercayai oleh pemerintah dalam menghimpun dana masyarakat dan mengalokasikannya dalam bentuk kredit. Selanjutnya, dilatar belakangi oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Risk Based Bank Rating, di mana ini berdampak kepada kinerja perusahaan tersebut. Risk Based Bank Rating ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu profil risiko, yang kedua itu earning, yang ketiga kapital, dan yang keempat itu merupakan tata kelola perusahaan yang baik. Profil risiko ini saya memilih loan to deposit ratio, earning saya memilih return on asset, dan ketiga itu kapital, saya memilih capital adequacy ratio, dan ketiga rasio ini merupakan variabel independen pada penelitian saya ini. Selanjutnya yaitu menurut Widyotmojo tahun 2005 tentang keuntungan membeli saham, salah satunya yaitu keuntungan membeli saham bagi investor yaitu untuk mendapatkan dividen di perusahaan tersebut. Dividen ini bisa didapat jika perusahaan itu mempunyai laba yang tinggi dan perusahaan itu memberikan kesempatan kepada pemegang sahamnya untuk mendapatkan dividen tersebut. Dan di sini kita mendapatkan konflik mengenai dividen dan kita akan membahas tentang dividen polisi. Menurut Sartono tahun 2001, dividen polisi ini merupakan pengalokasian dividen. Apakah dividen ini dialokasikan menjadi apakah laba dialokasikan menjadi dividen untuk pemegang saham atau dialokasikan kepada manajemen untuk melakukan ekspansi usahanya. Selanjutnya, latar belakang penelitian ini didasari oleh penelitian terdahulu yang berhubungan dengan variabel-variabel yang saya teliti di penelitian ini. Selanjutnya, kita memasuki kerangka pemikiran. Di sini ada loan to deposit ratio, ada return on asset, ada capital adequacy ratio. Ini merupakan variabel independen di penelitian saya. Selanjutnya ada dividen payout ratio dan harga saham. Dividen payout ratio ini merupakan variabel intervening dan harga saham merupakan variabel dependen dari penelitian ini. Di sini ada 9 hipotesis yang terdapat di penelitian ini. Hubungan antar variabel dari H1 yaitu loan to deposit ratio ke dividen payout ratio, H2 yaitu return on asset hubungannya kepada dividen payout ratio, dan seperti itu sampai kepada H9 atau hipotesis yang ke-9. Penelitian ini pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Selanjutnya kita memasuki kepada poin metode penelitian. Saya membagi menjadi 3, yaitu populasi penelitian, purposive sampling, terus selanjutnya sampel penelitian. Populasi penelitian ini
terdapat 44 perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, kenapa sampel penelitian ini menjadi 11? Ya, karena kita meneliti itu berdasarkan purposive sampling, yaitu berdasarkan beberapa kriteria. Saya di sini berbagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama, kekonsistenan penerbitan laporan keuangan periode 2015 sampai 2019. Yang kedua, kekonsistenan memperoleh laba periode 2015 sampai 2019. Yang ketiga, yaitu konsisten dalam pembagian dividen tunai periode 2015 sampai 2019. Maka dapatlah sampel penelitian ini 11 perbankan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian ini yang pertama yaitu analisis regresi data panel. Ini kita menggunakan Fuse 9. Model estimasi regresi data panel menurut Basuki tahun 2017 dibagi atas 3. Yang pertama yaitu Common Effect Model, yang kedua Fixed Effect Model, yang ketiga yaitu Random Effect Model. Prosedur pengujian memilih model regresi data panel ini ada 3. Yang pertama uji Chow, memilih model terbaik antara FEM dengan CHEM. Yang kedua uji Houseman, memilih model terbaik antar FEM dan REM. Dan yang ketiga yaitu uji Lagrange multiplier, memilih model terbaik antara REM dan CHEM. Maka dari hasil metode penelitian ini kita mendapatkan hasil uji hipotesis struktur 1 dan hasil uji hipotesis struktur 2. Kita kembali kepada metode penelitian yang kedua yaitu analisis jalur. Model analisis jalur ini variabel independen, terus di tengahnya ada variabel intervening, dan selanjutnya ada variabel dependen yang menghubungkan antara variabel independen menuju variabel intervening. Ini disebut dengan P2, variabel intervening ke variabel independen menjadi P3, dan variabel independen yang langsung menghubungi kepada variabel dependen itu disebut dengan P1. Pengujian model menggunakan trimming ini pengaruh langsung X ke Y yaitu P1 yang saya sebutkan tadi, dan yang kedua yaitu pengaruh tidak langsung X ke Y melalui Z yaitu P2 dikali dengan P3, dan yang ketiga pengaruh gabungan adalah P1 ditambah dalam kurung P2 dikali P3. Berdasarkan teori trimming ini, jalur yang tidak signifikan dibuang sehingga diperoleh model yang didukung oleh data empirik. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang hasil uji hipotesis struktur 1 yang sudah saya bahas tadi. Ini tabelnya, dependent variable di sini adalah DPR. Kita akan melihat hubungan antara LDR, ROA, CAR terhadap DPR. Persamaan untuk struktur 1, DPR sama dengan 6,978179 ditambah 0,006809 LDR ditambah 0,019911 ROA ditambah 0,017892 CAR. Hasil pengujian hipotesis struktur 1 ini didapatkan loan to deposit ratio LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividen payout ratio. Ini karena LDR sangat erat kaitannya dengan dividen payout ratio karena likuiditas perusahaan merupakan pertimbangan utama dalam kebijakan dividen. Dividen bagi perusahaan merupakan arus kas keluar. Semakin besar posisi kas dari likuiditas perusahaan secara keseluruhan akan berdampak terhadap persentase dividen payout ratio. Yang kedua yaitu return on asset berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap dividen payout ratio. Ini terjadi karena return on asset menggambarkan sejauh mana kemampuan aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba. Sedangkan dividen payout ratio yaitu rasio yang hasil perbandingan antara menunjukkan seberapa tinggi porsi keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham dan porsi keuntungan yang digunakan untuk mendanai kelangsungan operasional bank. Jadi tingginya nilai return on asset berpengaruh positif terhadap nilai dividen payout ratio, namun tidak signifikan karena ada faktor lain yang mempengaruhi yaitu kebijakan manajemen terkait persentase laba ditahan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk ekspansi misalnya. Yang ketiga yaitu capital adequacy ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividen payout ratio. Ini terjadi karena sesuai teori Mudrajat Suarjono 2011, capital adequacy ratio merupakan kecukupan modal dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko
yang mempengaruhi modal bank. Semakin tinggi eksistensi sebuah perusahaan perbankan, maka perusahaan mampu mengalokasikan laba perusahaan dalam bentuk dividen untuk menarik investor berinvestasi di perusahaan perbankan tersebut. Yang keempat yaitu loan to deposit ratio, return on asset, capital adequacy ratio secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividen payout ratio. Ini karena keempat variabel ini merupakan risk-based bank rating yang fungsinya memelihara tingkat kesehatan bank yang berorientasi pada laba yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011. Maka hal ini berpengaruh terhadap dividen payout ratio yang akan diterima oleh investor karena persentase dividen payout ratio tergantung laba yang dihasilkan perusahaan perbankan tersebut. Selanjutnya kita membahas tentang hasil uji hipotesis struktur 2 yang terlihat seperti tabel di bawah ini. Tabel pada PowerPoint ini. Nah, hasilnya ada beberapa. Yang pertama, loan to deposit ratio itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham. Kenapa? Karena nilai deposit rasio itu, loan to deposit ratio itu terlalu tinggi, memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar, sehingga hal ini menyebabkan harga saham menurun karena investor biasanya berinvestasi melihat kemampuan likuiditas perusahaan perbankan. Selanjutnya, return on asset berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham. Karena menurut Munawir, return on asset mempunyai kelemahan, yaitu sangat dipengaruhi oleh metode depresiasi aset tetap, mengandung distorsi yang cukup besar terutama dalam kondisi inflasi. Hal ini menjadi alasan investor tidak terlalu mementingkan persentase return on asset dalam berinvestasi. Selanjutnya yaitu capital adequacy ratio berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap harga saham. Ini terjadi karena fungsi modal adalah untuk membiayai operasi sebagai instrumen untuk mengantisipasi resiko dan sebagai alat untuk ekspansi usaha. Jadi capital adequacy ratio yang tinggi akan meningkatkan harga saham, tapi hal ini tidak signifikan terjadi karena masih banyak faktor lain yang menyebabkan naik turunnya harga saham seperti keputusan manajemen dalam pergantian struktur organisasi dan sebagainya. Selanjutnya yaitu dividen payout ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Tingginya presentasi dividen payout ratio sangat diharapkan oleh investor karena dividen merupakan salah satu tujuan investor dalam berinvestasi. Yang diharapkan oleh investor karena dividen merupakan salah satu tujuan investor dalam berinvestasi sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Widoedmojo 2005 tentang keuntungan membeli saham. Salah satunya adalah pembayaran dividen atas saham tersebut. Jadi jika perusahaan perbankan mampu menetapkan presentasi dividen payout ratio yang tinggi, maka akan berdampak terhadap tingginya harga saham perusahaan termasuk perusahaan perbankan. Selanjutnya yaitu loan to deposit ratio, return on asset, capital adequacy ratio, dan dividen payout ratio berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap harga saham. Ini kembali kepada risk-based bank rating. Jadi jika kinerja perusahaan tidak maksimal, maka perusahaan tidak akan memperoleh laba maksimal, sehingga perusahaan tidak mampu menetapkan persentase dividen payout ratio yang tinggi. Begitupun sebaliknya, jika perusahaan itu mampu mengontrol risk-based bank ratingnya dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas analisis jalur seperti yang sudah saya singgung tadi. Kita akan membahas analisis jalur yaitu yang signifikan saja. Di penelitian ini yang signifikan yaitu LDR terhadap harga saham melalui dividen payout ratio. Jadi dapat kita hasilkan pengaruh tidak langsung loan to deposit ratio ke harga saham melalui dividen payout ratio sebesar 19,775624. Angka ini didapat dari hasil perkalian 0,006809 dikali dengan 2904,336 dan signifikan. Maka pengaruh langsung lebih kecil daripada pengaruh tidak langsung, sehingga dapat disimpulkan bahwa dividen payout ratio merupakan mediator atau berperan sebagai variabel intervening dari pengaruh loan to deposit ratio terhadap harga saham. Ini karena likuiditas perusahaan merupakan pertimbangan utama dalam kebijakan dividen. Semakin tinggi persentase loan to deposit ratio, maka kemungkinan keuntungan perusahaan perbankan akan tinggi dengan asumsi tidak adanya kredit macet
atau menumpuknya piutang tak tertagih. Jika keuntungan tinggi, maka perusahaan akan mampu menetapkan dividen payout ratio yang tinggi pula, sehingga menarik investor untuk berinvestasi di perusahaan perbankan tersebut yang berdampak terhadap tingginya harga saham perusahaan perbankan tersebut. Poin 2 dan poin 3 tidak saya jelaskan karena dividen payout ratio bukan merupakan mediator dari return on asset terhadap harga saham dan bukan merupakan mediator juga dari capital adequacy ratio terhadap harga saham. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Saya mendapatkan kesimpulan ada 10 poin. Yang pertama, loan to deposit ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividen payout ratio. Yang kedua, return on asset berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap dividen payout ratio. Yang ketiga, capital adequacy ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividen payout ratio. Yang keempat, loan to deposit ratio, return on asset, dan capital adequacy ratio secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividen payout ratio. Yang kelima, loan to deposit ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham. Yang keenam, return on asset berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham. Yang ketujuh, capital adequacy ratio berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap harga saham. Yang kedelapan, dividen payout ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Yang kesembilan, loan to deposit ratio, return on asset, capital adequacy ratio, dan dividen payout ratio berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap harga saham. Dan yang terakhir, dividen payout ratio merupakan mediator atau berperan sebagai variabel intervening dari pengaruh loan to deposit ratio terhadap harga saham. Sekian presentasi tesis saya dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.